Assalamualaikum. Hai Sobat Bahasa, ketemu lagi ya kita di kelas Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan bagian 4 nih. Sebelumnya, mohon maaf ya kalau suaranya agak sengau dan serak, karena memang sedang flu berat. Sebelum dimulai, jangan lupa klik terlebih dahulu subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu ya. Lalu, siapkan pula buku catatan dan alat tulis favorit kamu ya. Sudah siap? Jika sudah, tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke Sobat Bahasa, jadi di pembahasan bagian 3 kemarin sudah kita bahas kesalahan penggunaan kata dan penggunaan ejaan ya. Lalu di pembahasan yang keempat ini kita mau bahas apa sih Kak? Kita mau membahas bagaimana caranya menentukan ide pokok paragraf. Nah, sebetulnya menentukan ide pokok paragraf ini termasuk soal yang sangat mudah ya. Bagaimana caranya? Kita pahami dulu apa itu ide pokok. Ide pokok paragraf itu adalah inti dari sebuah paragraf, inti pembahasannya. Untuk menemukan ide pokok, mudah saja kalian harus tahu kalimat utamanya di mana. Kalimat utamanya apa? Kalau kalian sudah tahu kalimat utamanya apa, dijamin 100% kalian pasti tahu ide pokoknya apa. Nah, masalahnya kalimat utama itu letaknya ada di mana sih Kak? Kalimat utama itu letaknya ada di awal, akhir, dan awal juga akhir paragraf atau campuran ya. Tapi untuk SMP itu biasanya hampir dipastikan ya, biasanya sering yang keluar itu ada di awal paragraf. Nah, terus kalau kita sudah menemukan kalimat utamanya, tinggal kita ubah ke dalam bentuk frasa. Kalimat utama itu kan ada subjek, ada predikat. Nah, lalu kita ubah ke dalam frasa, tidak ada predikatnya. Gagasan utama itu. Supaya lebih paham, langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, ini contoh dulu. Kalimat utamanya, pengelola Taman Mini Indonesia Indah memperkirakan sebanyak 400.000 pengunjung hadir menjelang tahun baru 2013. Di sini ada subjek. Subjeknya yaitu pengelola Taman Mini Indonesia Indah. Predikatnya memperkirakan. Nah, predikat ini dari memperkirakan ini kita ubah ya. Jadi, perkiraan jumlah pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Nah, itu. Ini kalau soalnya bukan PG ya. Kalau soal PG lebih mudah lagi. Nah, ini, ingat. Tadi caranya adalah temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama di soal SMP itu biasanya letaknya ada di mana? Di awal paragraf. Kita baca di sini. Pohon mangga mempunyai ciri-ciri antara lain berperawakan besar, dapat mencapai tinggi 40 meter atau lebih, meski kebanyakan mangga peliharaan hanya sekitar 10 meter atau kurang. Nah, batang mangga tegak, bercabang agak kuat. Nah, ini sudah masuk ke kalimat penjelas ya, bukan lagi kalimat utama. Jadi, kalimat utama dari paragraf ini adalah di kalimat pertama. Dari pohon mangga sampai 10 meter atau kurang. Kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, kalian tinggal samakan PG. Mana nih PG dari A sampai D yang sesuai dengan kalimat utama yang sudah kalian temukan tadi. Kita lihat yang D, bentuk daun pohon mangga. Nah, apakah ini merupakan gagasan utama atau rangkuman dari kalimat utama tadi? Bukan kan? Kita eliminasi yang D. Lalu, apakah yang A? Tinggi pohon mangga? Tidak ya. Di sini memang dibahas tinggi 40 meter atau 10 meter, tapi bukan inti dari kalimat utamanya. Lalu di sini ada ciri batang pohon mangga.
Nah, jangan terkecoh nih. Di sini ada ciri-ciri. Berarti langsung aku jawab yang C, ciri batang pohon mangga. Hati-hati. Di sini memang betul kita bahas ciri-ciri, tapi yang kita bahas bukan ciri batang pohon mangga, melainkan ciri secara keseluruhan ya. Berarti sudah jelas jawabannya adalah B. Jawabannya B yaitu ciri-ciri pohon mangga. Diambil dari mana? Diambil dari kalimat utama. Pohon mangga mempunyai ciri-ciri antara lain berperawakan besar, dapat mencapai tinggi 40 meter atau lebih, meski kebanyakan mangga peliharaan hanya sekitar 10 meter atau kurang. Bagaimana? Cukup puas dengan contoh soal ini? Jika belum, tenang saja, masih ada soal yang lain. Ingat, baca dulu soalnya, baru kemudian baca paragrafnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ingat, cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utama SMP biasanya ada di awal. Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan. Apakah betul ini kalimat utama? Kita cek kalimat selanjutnya, kalimat penjelas atau bukan. Dikatakan vital karena setiap organisme bernapas memerlukan udara. Jelas ya, ini adalah kalimat penjelas dari yang kalimat pertama. Berarti kalimat utamanya jelas, udara merupakan unsur vital bagi kehidupan. Tinggal kita cek. PG-nya mana yang sesuai dengan kalimat utama tadi? Upaya membersihkan udara? Bukan ya, kita buang yang A. Penyebab berkurangnya oksigen. Bukan juga. Udaranya harus bebas polusi. Apakah sesuai dengan kalimat utama? Tidak juga. Nah, jadi jawabannya adalah D. Vitalnya udara bagi kehidupan. Di sini sesuai ya dengan kalimat utama. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ya ke soal nomor 2. Silakan jawab, apa jawabanmu? A, B, C, atau D? Gampang ya, sudah ketemu ya. Indonesia menjadi pusat perhatian dunia karena melakukan perusakan sumber daya alam yang semena-mena di negeri ini. Jawabannya adalah C. Perusakan sumber daya alam Indonesia yang semena-mena. Kita lihat di soal nomor 3. Temukan dulu kalimat utamanya. Nomor 1 ya, kalimat utamanya ya. Mie instan kerap disebut sebagai makanan yang tidak sehat karena bla 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 bla. Berarti jawabannya adalah sebab mie instan kerap disebut makanan yang tidak sehat karena kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi tetapi rendah protein, serat, vitamin, dan mineral. Jawabannya C ya. Soal nomor 4. Ide pokok teks tersebut adalah, temukan dulu apanya? Kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang mana? Yang nomor 1. Meningkatnya arus lalu lintas pada waktu mudik akan berdampak pada kerawanan lalu lintas. Kita tinggal cek akibat, dampak, akibat kerawanan lalu lintas atau penyebab kerawanan lalu lintas. Nah, di sini ada kata dampak ya, kata kuncinya ya, dampak berarti sudah jelas. Jawabannya adalah dampak meningkatnya arus lalu lintas. Jawabannya B. Nah, bagaimana untuk menentukan ide pokok atau gagasan utama dari paragraf ini? Cukup mudah bukan? Pokoknya di soal menentukan ide pokok atau gagasan utama ini jangan sampai salah, karena soal ini termasuk soal yang sangat mudah. Kalian harus hati-hati, harus teliti.
Selanjutnya, di bagian 4 ini, Kakak akan membahas bagaimana caranya menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, masih nyambung-nyambung ya. Kalau tadi kita menentukan ide pokok, sekarang kita menentukan kalimat utama. Ini, seharusnya kalian sudah paham ya, karena di pembahasan yang tadi sudah dibahas bagaimana caranya menentukan ide pokok. Nah, diulang lagi ya. Kalimat utama itu letaknya ada di mana saja? Ada di awal, ada di akhir, dan juga ada di awal dan akhir paragraf. Kakak ulang ya, untuk yang SMP itu biasanya munculnya kalimat utama itu letaknya ada di awal paragraf. Tapi tidak menutup kemungkinan jika bisa saja soal yang nanti akan keluar bisa juga di akhir atau di awal dan akhir paragraf. Jadi ketiga-tiganya perlu kalian kuasai. Langsung saja ke contoh soalnya. Kalimat utama teks tersebut terletak pada kalimat. Pokoknya gini, pasti pilihan ganda itu untuk menentukan kalimat utama itu A1, B2, C3, dan D4 atau dibalik gayanya. A4, B3, C2, dan D1. Kita sebetulnya bisa langsung membuang dua jawaban yaitu B dan C, 2 dan 3. Kenapa Kak? Karena 2 dan 3 itu pasti bukan jawaban. Karena tidak ada kalimat utama yang letaknya di tengah paragraf. Paham ya? Jadi jawabannya itu antara 1 dan 4. Di sini di soal ini kita baca, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman mangga. Mangga terutama ditanam untuk buahnya. Buah yang matang umum dimakan dalam keadaan segar sebagai buah meja atau campuran es. Selain itu, jelas, dari kalimat kedua sampai terakhir, ini merupakan kalimat penjelas. Berarti kalimat utamanya adalah nomor 1. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman mangga. Jawabannya A ya. Gampang kan menentukan kalimat utama? Jadi jangan bingung-bingung lagi ya. Ini kalimat utama, ide pokok itu soal paling favorit. Pokoknya sampai kalian SMA, perguruan tinggi itu biasanya selalu ada menentukan kalimat utama, ide pokok paragraf, itu favorit banget deh. Selanjutnya, ini kita masih membahas di keluarga paragraf deh. Tadi kalimat utama, ide pokok, ini juga soal yang lahir dari paragraf. Apa itu Kak? Selain kalimat utama dan ide pokok, ini ada ringkasan. Biasanya ringkasan itu jumlah paragraf yang keluar itu hanya 2. Untuk di SMP ya, hanya 2. Ada rumusnya. Rumusnya yaitu ringkasan sama dengan GU1 ditambah GU2. Apa itu Kak GU? GU itu gagasan utama 1 dan gagasan utama 2. Nah, masih nyambung ya sama pembahasan yang sebelumnya. Jadi, kalau kalian sudah paham bagaimana cara menentukan kalimat utama, gagasan utama, pasti kalian lancar total untuk mengerjakan soal ringkasan ini. Tinggal tambahkan GU1 dan GU2-nya saja. Terus Kak, gimana nih kalau misalnya jumlah paragrafnya lebih dari 2? Tidak masalah, kalian tinggal tambahkan saja jumlah GU-nya. GU1 ditambah GU2, GU3, dan seterusnya. Paham ya? Langsung saja supaya makin mantap, kita coba ke contoh soalnya. Nah, ini. Aduh, maaf ya, suaranya memang sedang serak. Gagasan utama paragraf 1. Makan nasi bersama mie sangat tidak baik bagi tubuh. Mengonsumsi nasi bersama mie akan menghasilkan kalori yang tinggi. Kita gabungkan ini. Makan nasi bersama mie sangat tidak baik bagi tubuh. Itu GU1 ya. GU1. GU2-nya, mengonsumsi nasi bersama mie akan menghasilkan kalori yang tinggi. Ini GU2. Kita gabungkan.
Lalu kita samakan PG dengan GU1 dan GU2 yang sudah kita temukan tadi. A. Mengonsumsi nasi bersama mie akan menghasilkan kalori tinggi yang tidak baik bagi tubuh. B. Makan nasi bersama mie yang berkalori tinggi menyebabkan jumlah hormon insulin juga tinggi. Nah, jelas ya, hormon insulin tidak dibahas tadi di GU1 dan 2, berarti kita bisa buang pilihan ganda B. Lalu yang C, mengonsumsi nasi bersama mie sangat tidak baik bagi tubuh karena banyak mengandung karbohidrat. Nah, ini karbohidrat. Yang D, makan nasi bersama mie sangat tidak baik bagi tubuh karena akan menghasilkan kalori yang tinggi. Jawabannya adalah D. Jelas ya. Di sini kalori yang tingginya ada, tidak baik bagi tubuhnya ada. Kalau yang C bukan kalori tapi karbohidrat. Yang ini, sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mengenal tanaman lidah buaya serta manfaatnya. Ini kita garis bawahi ya. GU1, GU2-nya, meskipun sejak dahulu dikenal memiliki banyak khasiat, belum banyak yang mengetahui bahwa tanaman ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan. Itu GU2. Kita apakan? Kita gabung GU1 dengan GU2-nya. Lalu kita temukan PG di antara A, B, C, dan D yang sesuai dengan gabungan kedua GU tadi. Kata kuncinya sebetulnya di sini menguntungkan. Yang A kita tidak membahas menguntungkannya ya, jadi yang A buang. Yang C juga tidak ada. Yang B juga tidak ada. Sisa C dan D. Yang mana nih? Kalau yang C, lidah buaya selain bermanfaat juga menjadi komoditas yang menguntungkan. Yang D, lidah buaya memiliki ciri-ciri tertentu dan nilai komoditas yang menguntungkan. Oke, yang belakangnya betul ya, komoditas yang menguntungkan. Kita cek yang depannya. Yang ini bermanfaat, yang D, ciri-ciri tertentu. Kita cek lagi ke GU1. GU1-nya apa? GU1-nya di sini manfaat. Berarti jawabannya adalah ini manfaat ya, manfaat. Berarti jawabannya adalah C. Lidah buaya selain bermanfaat juga menjadi komoditas yang menguntungkan. Paham kan? Selanjutnya, selain ringkasan, ada saudaranya ringkasan nih, yaitu simpulan. Kadang-kadang kita suka tertukar ya antara ringkasan dengan simpulan. Padahal ringkasan simpulan itu tampak seperti sama, padahal berbeda. Kalau simpulan itu kita seperti membuat gagasan baru tetapi intinya sama. Itu loh simpulan. Langkahnya itu cari fakta-fakta atau informasi yang ada dalam paragraf, terutama gagasan utama dan penjelas. Jadi kita gabungkan tuh semua paragraf, kita bikin kalimat baru. Lalu kita ajukan pendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut. Atau ada cara singkatnya, kita gabungkan kalimat pertama dengan kalimat terakhirnya. Langsung saja kita praktikkan supaya kalian tidak penasaran lagi bagaimana cara menentukan simpulan. Berdasarkan survei UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia berada pada urutan paling rendah di ASEAN. Bla 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 bla. Dibaca dulu. Yang D, minat baca masyarakat Indonesia rendah karena masyarakat Indonesia tidak suka membaca buku ensiklopedia. Nah, ini ensiklopedianya dibahas tidak di paragraf? Tidak dibahas ya, berarti yang D bisa kita buang. Yang C, negara-negara lain lebih maju karena minat baca masyarakat Indonesia berada pada urutan paling rendah di ASEAN. Betul, minat baca masyarakat Indonesia paling rendah di ASEAN. Tapi apakah mempengaruhi negara-negara lain bisa jadi lebih maju? Tidak ya, jadi yang C kita buang. Yang B, untuk mengejar kemajuan negara-negara di ASEAN perlu ditumbuhkan minat baca. Tidak ya, jawabannya adalah
A. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia dengan negara lain. Itu kita gabungkan, coba kita pakai cara yang terakhir ya. Gabungkan kalimat pertama dengan kalimat paling terakhir. Berdasarkan survei UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia berada pada urutan paling rendah di ASEAN. Yang terakhir, hal ini berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Jawabannya tadi kan A. Apakah betul? Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia dengan negara lain. Nah, sama kan? Gampang kan? Kita coba soal yang nomor 1 nih. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah C. Sebetulnya soal ini mirip-mirip soal informasi tersurat ya, yang sesuai dengan teks yang ditampilkan. Kalau yang A, anggrek hitam hanya mekar selain bulan Maret sampai Juni. Kalau di sininya mekar pada Maret sampai Juni. Yang A tidak sesuai, jadi kita buang. Yang B, anggrek hitam sama dengan jenis anggrek yang lainnya, sedangkan di sini berbeda. Yang D, anggrek ini tumbuh berdampingan dengan pohon-pohon tua, sedangkan di wacana bukan berdampingan tetapi menempel pada pohon tua. Selanjutnya, kalau masih ada yang penasaran nih bagaimana menentukan simpulan. Nih, buah tomat bermanfaat bagi manusia. Jawabannya apa? Jawabannya B ya. Tomat sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya apa nih? Dari nomor 1 sampai kalimat nomor 4 ini semuanya membahas tentang manfaat. Jadi jelas jawabannya, tomat sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Selanjutnya, soal nomor 3. Silakan dibaca dulu. Apa jawaban kamu? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah C. Game online dapat menyebabkan prestasi belajar anak tidak maksimal. Nih ya, ini pengaruh buruk game online. Kalimat bawahnya menyerap mata pelajaran menjadi tidak maksimal. Jadi jawabannya adalah C. Game online dapat menyebabkan prestasi belajar anak tidak maksimal. Kalau yang A, prestasi belajar anak akan mengakibatkan bagaimana ia bermain game online. Ini terbalik ya. Yang B sudah jelas tidak, dan yang D juga tidak. Jadi jelas jawabannya adalah C. Nah, baiklah Sobat Bahasa, cukup sekian pembahasan bagian 4 ini yang isinya tentang keluarga paragraf. Jadi soal-soal yang keluar dari paragraf. Semoga bermanfaat ya. Tunggu pembahasan selanjutnya di bagian yang ke-6. Buat kamu atau kamu sobat setia kelas Bahasa Indonesia yang belum menyimak pembahasan-pembahasan sebelumnya, linknya sudah ada di description box ya. Jangan lupa klik. Sekian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia.